Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Satu kesempatan lagi Engkau berikan buat setiap kami. Kami boleh datang, kami boleh bersekutu, kami boleh membangun keintiman dengan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Biar itu semuanya Tuhan boleh berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu dan Engkau disukakan dengan semuanya. Terima kasih Bapa. Untuk sebentar juga kami akan belajar akan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari kami untuk kami mengerti akan jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Saudara, menjelang Jumat Agung ya saudara yang akan kita peringati besok. Tuhan mengingatkan satu ayat di dalam Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 16 khususnya ya saudara. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Garis bawahi, setiap orang yang percaya kepadanya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, ada satu pengalaman ketika saya berdoa dengan seseorang ya saudara. Dia ada di dalam satu kesesakan yang amat sangat besar menurut dia ya saudara-saudara. Pengeluarannya sangat banyak tetapi pendapatannya itu sangat minim. Dan dia jadi bingung bagaimana untuk menghadapinya. Ketika saya berdoa dengan dia, saya dapat gambaran. Coba kamu keluar ke langit, keluar dari rumah dan menatap ke langit. Begitu besar kasih Allah buat orang ini, ya saudara. Iya ya, saya sendiri benar Tuhan. Saya sendiri dapat rema itu menjadi berkat buat saya. Kasih Tuhan itu seluas langit itu tidak berujung. Ya saudara, coba kita pandang ke langit itu enggak kelihatan ujungnya. Jadi kasih Allah itu tidak terbatas. Ya saudara, terlalu amat sangat besar buat saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lanjut 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi tujuan Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal ya saudara. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dan untuk mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan, ya saudara, di dalam Allah Bapa. Ini menggambarkan betapa besar kasih Tuhan buat saudara dan saya. Kita bukan saja besok memperingati Jumat Agung, ya saudara, tapi biar kita merenungkan begitu besar kasih Tuhan buat saudara dan saya. Dia boleh merelakan anaknya yang tunggal, menebus hidup saudara dan saya sampai mati di atas kayu salib ya saudara. Dan Alkitab mengajarkan, mengingatkan kepada saudara dan saya, Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Jadi kita sebagai orang yang percaya ya saudara-saudara, jangan menyia-nyiakan semua pengorbanan Tuhan di atas kayu salib ya saudara, untuk membawa setiap saudara mendapatkan keselamatan yang kekal. Tidak ada di dalam siapapun juga keselamatan itu ya saudara, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku, ini bagian saudara dan saya. Tadi bagian Tuhan yang sudah mau mati di atas kayu salib menebus hidup saudara dan saya. Ini bagian kita ya saudara-saudara. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang aku tidak hadir. Bagian saudara dan saya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar akan Tuhan ya saudara. Jangan menyia-nyiakan semua yang Tuhan sudah berikan seluruh hidupnya buat saudara dan saya. Bagian kita adalah orang-orang yang senantiasa taat. Diajarkan begitu ya saudara. Kamu senantiasa taat. Taat dalam segala perkara yang besar maupun perkara yang kecil. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saudara dan saya percaya dan yakin kita ada orang-orang yang taat di dalam Tuhan. Amin ya saudara-saudara. Seringkali kita tidak taat tapi kita tetap terus belajar. Ketaatan demi ketaatan itu kita lakukan dalam hidup kita. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Ayat yang selanjutnya 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kesetiaan, ketaatan dan mengerjakan keselamatan itu bukan dengan kekuatan kita ya saudara-saudara. Tapi Allah lah yang mengerjakannya di dalam hidup saudara dan saya. Ada Tuhan dalam hidup saudara dan saya yang memampukan untuk kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Ya saudara, di dalam balik lagi tadi Yohanes 3 ayat yang ke-18 sampai ke-21, lanjutan yang ke tadi ya saudara, lanjutan yang pertama. Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Karena orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak akan binasa. Ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Lanjut. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang akan menerima keselamatan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Alkitab bilang terang itu telah ada ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi keselamatan yang kita kerjakan di dalam takut dan gentar akan Tuhan ya saudara-saudara. Kita harus memilih terang yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Untuk kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat terang yang menerangi seluruh jalan-jalan hidup saudara dan saya. Terang telah datang ke dalam dunia ya saudara, dan diingatkan manusia itu lebih menyukai kegelapan daripada terang.
sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi kita harus tetap waspada ya saudara. Ketika saudara dan saya tetap mengerjakan keselamatan itu, kita harus tetap waspada dan kita tetap mau berjalan bersama terang yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin ya saudara. Lanjut. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi saudara, ketika kita percaya, kita jalan bersama dengan Tuhan, maka terang Tuhan itu, firman itu yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, itu akan menerangi seluruh jalan-jalan hidup kita sehingga kita tidak berjalan di dalam kegelapan yang seringkali membuat saudara dan saya ini jatuh. Ya saudara-saudara, menjadi orang-orang yang tidak percaya kepada terang itu. Membuat kita ini jadi bingung ya saudara-saudara. Tapi Tuhan katakan di dalam Yohanes 4 ayat yang Yohanes 14 maksudnya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Biar ini menjadi perenungan buat hidup saudara dan saya. Ketika kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan bilang, "Akulah jalan." Seringkali ini kita bingung ya saudara, seperti cerita seorang ibu tadi. Bingung dengan jalan-jalan yang dia harus hadapi. Tetapi firman Tuhan waktu itu mengingatkan, kamu lihat, pandang ke langit. Segitu besarnya kasih Allah buat kamu. Jadi kasih Tuhan yang tidak terbatas itu membuat hidup saudara dan saya ini mendapatkan satu jaminan daripada Tuhan. Ketika saudara dan saya ini percaya di dalam nama Yesus. Karena akulah jalan, selalu ada jalan buat Tuhan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tadi pagi saya share sama Cina, di dalam Tuhan itu ada jalan. Selalu ada jalan, benar banget ya saudara-saudara. Biar lewat pengalaman hidup setiap kita. Bukan saja kita tahu dengan ayat ini, tapi kita mengalami ya saudara-saudara. Perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Bahwa terang itu menyinari selangkah demi selangkah dalam kehidupan saudara dan saya. Ayo kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan dengan takut akan gentar. Dengan mengikuti apa yang menjadi terang itu mau dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita ini tidak jatuh di dalam kegelapan. Karena dunia seringkali membuat kita jadi bimbang. Membuat kita ini jadi ragu-ragu kepada terang itu ya saudara-saudara. Tapi percayalah, Alkitab bilang Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia." Nih Tuhan yang ngomong sendiri. "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin ya saudara. Di dalam jalan-jalannya Tuhan itu adalah jalan yang tidak menuju kegelapan. Tetapi kita akan ketemu dengan jalan yang Tuhan sudah sediakan adalah jalan kemenangan buat saudara dan saya. Sebab itu di dalam perenungan kita menjelang Jumat Agung ya saudara-saudara, Tuhan yang sudah mati buat saudara dan saya, biar Alkitab mengingatkan ya saudara, kerjakan keselamatanmu dengan takut dengan gentar. Dan ketika saudara dan saya
menjadi orang-orang yang percaya bahwa kita ini menjadi orang-orang yang diselamatkan, yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal ya saudara-saudara. Kita mengikuti jalan-jalan Tuhan sehingga kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Biar minta, Tuhan bilang Allah yang mengerjakannya di dalam hidup saudara dan saya. Kita punya penolong yaitu Roh Kudus yang terus mengingatkan dan mengajarkan setiap kita untuk kita hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan, di dalam jalan-jalan kebenarannya Tuhan, sehingga keselamatan yang Tuhan sudah sediakan, kehidupan yang kekal itu kelak akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Selama hari masih siang, Alkitab bilang, kerjakan apa yang menjadi bagian saudara dan saya lewat semua yang Tuhan percayakan. Mari saudara-saudara, kita tetap mengerjakan keselamatan itu yang sudah Tuhan sediakan dengan apa yang kita bisa kita lakukan, mengikuti akan jalan-jalan Tuhan. Saudara, seringkali kita pun bingung ya saudara-saudara menghadapi semua kenyataan hidup. Sepertinya berlawanan dengan setiap kebenaran firman. Sepertinya, tetapi firman Tuhan itu iya dan amin ya saudara-saudara. Biar kita penuhi kehidupan saudara dan saya ini dengan terang Tuhan. Terang Tuhan yang akan mengusir semua kegelapan yang seringkali membuat kita bimbang, ragu, takut dengan apa yang Tuhan janjikan. Alkitab bilang ketika terang itu ada, ketika terang itu hidup di dalam saudara dan saya, maka kegelapan tidak akan menguasai saudara dan saya. Biar hidup saudara dan saya penuh dengan terang Kristus. Firman Tuhan yang terus berjalan dari hari ke hari. Dengan firman Tuhan kita lewati semua kemustahilan itu ya saudara-saudara, bersama dengan Tuhan segalanya mungkin. Amin. Biar ini menjadi perenungan buat saudara dan saya, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mengerjakan segala sesuatu itu ada suatu action ya, ada suatu tindakan di mana kita melakukan sesuatu, ada tindakan untuk melakukan. Nah, kita itu semuanya kalau saya tanya, mau nggak melakukan sesuatu supaya kita mendapatkan suatu keselamatan untuk selamanya. Karena kita tahu bahwa keselamatan yang Tuhan berikan dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, dengan kita peringati besok itu dikatakan wis lunas ya. Utangmu lunas, dosamu lunas. Kalau kertas itu wis jadi putih, gak ada tulisan-tulisan lagi. Tetapi pada saat kalian ini diberikan kertas yang sudah putih, itu perlu dikerjakan, artinya dipelihara. Sebab tergantung dari kita. Kita mau tulisin lagi, mau kasih merah, mau kasih biru, mau kasih hijau, mau kasih hitam, itu kita. Ya. Jadi yang maksudnya kerjakan keselamatanmu adalah peliharalah kertas yang masih putih ini, jangan dikotori. Supaya pada saat Tuhan di atas awan-awan datang, oh kertasmu masih putih. Ya. Nah, bagaimana kita hidup bisa seperti mengerjakan semua itu? Hari Selasa yang lalu kita sedang diajar tentang kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ingat ya, kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah. Kasih karunia Tuhan itu tidak berkesudahan, terus menerus. Artinya dalam masalah engkau menghadapi apapun, kasih karunia Tuhan dicurahkan. Kita bisa mengatasi lagi. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, darah Yesus tercurah lagi untuk menghapuskan dosa kita. Ini kasih karunia. Lakukan
bagian kita. Kita terima kasih karunia Tuhan sehingga hidup kita dapat dikatakan dijamin sama Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat jaminanmu. Terima kasih buat kasih karuniamu. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Di mana besok kami akan memperingati hari besarmu Tuhan. Hari di mana Engkau mengambil suatu keputusan untuk melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan keputusan itulah yang membuat kami berpindah daripada kematian kepada kehidupan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sungguh amat luar biasa. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengingat akan apa yang sudah Kau lakukan buat kami. Kami mau Tuhan mengerjakan bagian kami sampai garis akhir. Karena kasih karunia-Mu yang memampukan kami untuk menjalani semua dan semuanya itu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Saat ini kami tetap berdoa buat lawatan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan membuat lawatan di Indonesia ini. Engkau membuat Tuhan tuaian jiwa-jiwa dari Sabang sampai Merauke. Dari Myanmar sampai kepada Pulau Rote. Tuhan, kami percaya Engkau akan membuat lawatan di bangsa kami. Sampai banyak tuaian, banyak sekali yang diselamatkan. Kami berdoa untuk acara yang akan dilakukan di Bali. Engkau lebih dahulu menjalani akan kota tiap-tiap titik yang akan dilakukan pelayanan di sana. Engkau siapkan hati orang di sana Tuhan. Sampai mereka menerima lawatan Bali bangkit menjadi terang. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami tetap berdoa buat pemerintahan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kemudahan demi kemudahan saat ini sudah mulai berjalan. Di mana transportasi sudah mulai berjalan. Semua jalan-jalan sudah mulai diperbaiki untuk menjelang lebaran ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah apapun yang mereka akan lakukan tidak akan terjadi melonjaknya pandemi. Melainkan pandemi sudah selesai, pandemi sudah surut dan pandemi sudah bebas di Indonesia ini. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Apapun yang Kau izinkan terjadi, malapetaka apapun, kerusuhan apapun yang saat ini sedang direncanakan oleh kuasa kegelapan untuk menghancurkan bangsa ini. Kami berdoa, Engkau sanggup menahan semuanya Tuhan. Semua rencana-rencana jahat dari kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan bangsa kami. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau singkirkan semua daripada negara kami. Buat negara kami menjadi negara yang maju. Buat negara kami menjadi negara yang ternama. Buat negara kami menjadi negara yang makmur Tuhan. Dan semua hasil-hasil, baik hasil bumi, hasil laut, hasil semuanya hutan. Dan semuanya Tuhan dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Untuk memakmurkan akan bangsa ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini Bapak, kami berdoa buat yang sakit. Kami berdoa buat yang banyak penderitaannya. Kami berdoa untuk beban-beban berat yang mereka alami saat ini. Dimanapun juga mereka berada. Dan kami yang ada di tempat ini, semua beban kami persembahkan kepadamu. Karena kami tahu Engkau punya kekuatan dan kekuasaan melebihi daripada semua kekurangan kami, sakit penyakit kami, dan semua persoalan kami. Engkau yang akan menyelesaikan akan semua persoalan kami. Engkau akan menyelesaikan dan menyembuhkan akan segala kekurangan dan sakit penyakit kami. Engkaulah yang akan menggenapkan semua rencana-Mu
seluruh janji-janjimu akan tergenapkan bagi setiap anak-anakmu yang berseru kepadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapanmu. Kami mau menerima yang dinamakan daya tahan tubuh yang ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima daya tahan tubuh yang dari surga. Sehingga virus, sakit penyakit, kelemahan tubuh tidak akan berani menempel maupun mendekati tubuh jasmani dan rohani kami. Karena di dalam tubuh kami, rohani dan jasmani, ada daya tahan tubuh yang ilahi. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan sepanjang hidup kami ada di dalam kontrol daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami. Biarlah kami ada di dalam kontrol yang daripadamu. Engkau yang akan terus mengurapi mata kami Tuhan, telinga kami, bibir mulut kami Tuhan, dan hati kami. Tuhan, biarlah seluruh indera kami ini ada di dalam kontrol yang daripadamu. Semua roh-roh yang membuat kami tidak percaya dipatahkan dan dihancurkan. Berkati tangan kami Tuhan, biar apa yang akan kami kerjakan hari ini bersama dengan Engkau tidak ada yang gagal. Semua diberkati oleh Tuhan. Dan kaki kami pun berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan, sampai semua rencanamu atas hidup kami dapat selesaikan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Engkau Bapa yang menjadi pemimpin kami, pemandu kami, sehingga kami dapat menyelesaikan semua pekerjaan kami hari ini karena Engkau yang mengaturnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.